Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah di tempat ini. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pada hari ini ibadah dilayani oleh Pendeta Andi Gunawan. Majelis pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Jemaat GKI Pospila Matimas akan menghadiri ibadah Emeritas Pendeta Simon Stepili di Sekolah Penabur Internasional Kelapa Gading. Silahkan untuk mendaftarkan nama-namanya bagi yang mau ikut. Kita akan berangkat dari Serpong tanggal 19 September pukul 3:30 sore. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September jam 6 sore akan diadakan mesbah doa. Bagi Bapak Ibu yang akan hadir pada hari Rabu bisa datang setiap jam 6 sore yang akan diisi dengan pujian, kesaksian, dan doa-doa. Jemaat kami undang untuk bisa mengikuti. Dan akan diadakan kembali persekutuan tunas remaja pada hari Sabtu tanggal 14 September jam 1 siang. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan bersamamu juga. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita akan menaikkan kembali pujian dari KPPK 310. Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon pengampunan dari-Mu untuk apa yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama berita anugerah yang diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 17. 3, 2, 1. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, dan daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Ya, kita akan menaikkan kembali satu buah pujian dari KPPK 227.
disampaikan oleh Pendeta Andi, kita akan dengarkan persembahan pujian dari vokal grup Tunas Remaja. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Isilah hati kami dengan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu lah yang sungguh-sungguh mampu memberikan kami sukacita dan makna di dalam hidup yang sementara ini. Berbicara kepada kami Tuhan, dan Kaulah yang berkuasa atas hati dan pikiran kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita di dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga. Kita baca dari ayat 1b sampai ayat ke-11. Kita bacanya dari ayat 1b hingga ayat ke-11. Filipi 3 ayat 1b hingga ayat ke-11. Saya mengajak kita membaca bergantian ya Bapak Ibu. Saya ayat 1b, Bapak Ibu Saudara ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat ke-11. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu.
Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di minggu kita hari ini, tema kita adalah tentang pembaruan hidup versus atau lawan kemuliaan sampah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kira kalau kita mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh, satu hal yang harus kita pahami dan pelajari adalah cara membedakan antara berlian dengan sampah. Ya. Karena dua hal ini kelihatannya berbeda, tetapi bisa mirip. Dan kemudian modernitas, kita hidup dalam zaman yang semakin modern, semakin tidak jelas yang mana sampah dan yang mana berlian. Nah, saudara kasih Tuhan, dunia kita ini banyak tipu-tipu, ya. Banyak hal yang kelihatannya berlian, tapi sebenarnya sampah. Ada yang sebenarnya berlian, ada yang sebenarnya sampah, tetapi sebenarnya dia adalah berlian. Nah, hari ini setelah kita akan belajar untuk membedakan apa yang sebenarnya sampah, dan jangan sampai sampah itu kita masukkan di dalam hati kita, seolah-olah dia adalah berlian. Nah, saudara Tuhan, kita melihat di dalam Alkitab yang tadi kita baca, itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini terdiri dari orang-orang yang baru percaya, termasuk orang-orang yang dari kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Tetapi mereka ini masih membawa kepercayaan yang lama. Kepercayaan yang lama apa? Kepercayaan yang lama bahwa keselamatan atau makna hidup itu didapat ketika bisa melakukan hal-hal yang lahiriah. Seperti apa? Misalnya seperti disunat, ya. Sudah tahu orang Yahudi itu hari ke-8 itu harus anak laki-laki itu harus disunat. Ya, dipotong kulit katannya. Ya, saya nggak tahu boy di sini udah disunat belum ya. Kemarin anak saya usia 10 tahun mau disunat, katanya masih terlalu kecil nih. Tapi orang Yahudi 8 hari udah harus disunat. Dan itu adalah bukan optional, bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, mereka ini ketika ada orang dari non-Yahudi yang percaya dan bergabung dengan masyarakat Yahudi yang percaya pada Kristus, ini kan belum disunat. Jadi kalau sunat zaman sekarang beda dengan konsep sunat orang Yahudi. Bapak ibu, emak-emak, bapak-bapak yang punya anak laki-laki disunat kan biasanya masalah apa? Masalah apa? Kesehatan ya,
tapi orang Yahudi enggak. Dan orang yang bukan Yahudi juga biasanya anak laki-laki atau bahkan sampai dewasa itu nggak disunat. Lalu ketika mereka bergabung dan dilihat, loh, kamu belum sunat ya, kamu belum sunat ya, kamu belum sunat. Nah, ini masuk menyusup pada jemaat Filipi, dan di sini Rasul Paulus memberikan kritik kepada mereka yang mengharuskan orang-orang non-Yahudi ini disunat. Makanya disebut Paulus di sini terus terang agak kasar, saudara. Dia mengatakan mereka ini disebut anjing-anjing. Bukan ini kasar ya. Berani nggak ngomong teman kalian anjing? Dia kalau bercanda mungkin iya. Tapi kalau serius saya kira kita nggak berani ngomongin orang teman kita itu anjing. Nah, anjing ini kan satu istilah yang sangat kasar yang menunjukkan orang itu nggak punya kekudusan. Karena anjing itu dianggap sebagai hewan yang kafir, yang bukan kafir, hewan yang najis. Nggak boleh makan daging anjing segala macam. Itu dikatakan anjing. Lalu dikatakan pekerja-pekerja yang jahat, evil doer, orang-orang yang melakukan kejahatan. Lalu dikatakan yang bagian lain adalah penyunat-penyunat palsu. Wah, penyunat-penyunat palsu. Ini dalam bahasa Inggrisnya itu beware of the mutilation atau mutilasi. Ya, mutilasi itu apa? Potong anggota tubuh, itu mutilasi. Dan Rasul Paulus mengatakan penyunat-penyunat palsu ini adalah para mutilators. Ya, para penyunat palsu itu para orang-orang yang memotong anggota tubuh. Ini apa? Kenapa Paulus mengatakan begitu kasarnya, yang dikatakan mutilators of the flesh, pemotong anggota tubuh, pemotong daging. Karena apa? Karena mereka ini hanya motong daging, udah nggak ada lagi makna rohaninya. Pokoknya kamu udah disunat, udah selesai, kamu udah menjadi umat Tuhan. Jadi mengandalkan hal-hal lahiriah. Kalau kamu sudah disunat, kamu udah diselamatkan, kamu menjadi umat Tuhan. Mereka sangat membanggakan ke status mereka kalau sudah bersunat. Itulah sebabnya yang tidak bersunat disuruh sunat. Tapi nggak semua orang mau, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu disinilah Rasul Paulus mengatakan, kitalah orang-orang yang bersunat. Karena Rasul Paulus bukan mutilator, ya, bukan mutilator yang penting bukan soal kulit katan dari kemaluan seorang pria dipotong, tetapi hatinya yang disunat. Karena sunat sendiri itu adalah simbol dari apa? Simbol dari dosa yang dipotong. Simbol dari kekotoran hidup ini yang dipotong, buang. Kamu mau menjadi umat Tuhan, dosamu dipotong. Kamu nggak lagi hidup dalam dosa, buang. Kulit katanya dibuang. Itu makna hati, pertobatan hati. Itu adalah sunat hati. Nah, tetapi para penyunat palsu ini tidak terlalu menaruh perhatian pada sunat hati, tapi pada sunat lahiriah. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah orang-orang yang menjadi penyusup di jemaat Filipi yang menganggap bahwa sunat fisik itu adalah permata. Tapi Paulus mengatakan itu adalah sampah. Nah, Paulus kemudian mengatakan dulu dia bangga dengan hal-hal yang apa? Dikatakan dia disunat pada hari ke-8. Itu artinya dari kecil, dari bayi orok, itu sudah menjadi pelaku hukum Taurat. Dia seorang Israel, seorang Ibrani asli dari suku Benyamin. Karena orang Israel itu senang dengan silsilah. Jadi bisa dirunut itu sampai berapa puluh, ya, turunan ke atas. Nah, saudara tahu yang menjadi, mungkin saudara hanya tahu kakek nenek, ya, atau orang tua dari kakek nenek kita. Ada yang bisa tembus sampai 10 keturunan dan 10 ke atas. Ya. Ada satu suku, salah satu suku di Indonesia yang suka dengan silsilah. Saudara tahu? Orang Batak, saudara. Orang Batak itu bisa juga merunut, ya, seperti orang Yahudi. Nah, Rasul Paulus punya daftar silsilah dan menurut runutan dia itu dari suku Benyamin. Itu tahun berapa itu? Itu dari zaman apa? Zaman Yakub punya 12 anak laki-laki. Itu tahun berapa itu? Bisa tahun
sekitar mungkin 4.000 tahun yang lalu. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat Paulus dulu membanggakan dia tuh bukan orang yang blasteran, bukan orang campuran. Bahkan dia katakan, aku golongan Farisi. Farisi ini adalah golongan elit agama. Kalau zaman sekarang mungkin ya boleh katakan seperti majelis atau penginjil atau pendeta, kurang lebih seperti itu. Golongan yang dikatakan sangat berpegang teguh pada hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Bahkan dia tidak bercacat mentaati hukum Taurat. Itu yang disebut dia dulu anggap sebagai kebanggaan. Karena semua hal lahiriah itu disunat lah, orang Yahudi asli lah, orang Ibrani, orang Benyamin berpegang pada hukum Taurat, itu membawa cuan. Cuannya apa, saudara? Cuannya adalah dia itu secara status sosial itu langsung naik tinggi. Nah, saudara kasih Tuhan, manusia itu kan sangat senang dengan pengakuan. Uang, pakaian, tas branded, baju branded, pengakuan di media sosial, like segala macam, subscriber, komentar, itu semua ujung-ujungnya apa? Pengakuan. Manusia itu cari pengakuan. Rasul Paulus dulu dia merasa bahwa statusnya sebagai orang Farisi itu membuat dia punya status sosial yang tinggi, sangat religius, dihormati dan didengarkan. Itu yang pertama. Itu adalah cuan yang dia miliki. Ya, cuannya memang bukan langsung duit, ya, tapi kayak sebagai sebuah pride, kebanggaan, sebuah dianggap sebagai punya harga diri ketika punya itu semua hal fisik. Lalu dia juga punya rasa aman. Karena apa? Rasa aman karena dia sudah menjalankan hukum Taurat, termasuk disunat. Udah aman ya, oh berarti aku udah orang bener ya, karena sudah disunat. Aku sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dengan tak bercacat. Itu memberikan rasa aman dan percaya diri bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Aku pasti diterima oleh Tuhan. Aku pasti menyenangkan hati Tuhan. Udah, itu rasa aman dia. Berdasarkan apa? Hal-hal lahiriah. Lalu pengaruh dan pengakuan religius yang Paulus dapatkan, itu dia dulu dianggap sebagai hal yang berkuasa. Kemudian dia punya kuasa atas hidup orang, termasuk pengikut-pengikut Kristus yang dikejar-kejar, lalu ditangkepin, lalu diadili dan segala macam. Power, kuasa. Kuasa inilah yang menjadi cuan dari Rasul Paulus. Jadi saudara, Rasul Paulus punya banyak cuan ketika dia menjadi orang yang punya berbagai macam hal-hal lahiriah itu. Itu ya, tadi status sosialnya tinggi, rasa aman, lalu kuasa. Nah, tapi kemudian kita tahu peristiwa Rasul Paulus melihat Yesus, ya, lalu Yesus mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal Yesus dengan Paulus itu nggak pernah ketemu. Ya mungkin Paulus katakan, loh kapan aku menganiaya? Aku tuh nggak kenal kamu, nggak pernah ketemu. Padahal itu maksudnya adalah menganiaya murid-murid Yesus. Nah, saudaraku, dari titik poin itu ya, ada semacam turning point dari Paulus, ya, dari Saulus menjadi Paulus, dan dia mengatakan bahwa sejak perjumpaan itu maka semua yang tadinya disebut permata, yang status sosial berdasarkan golongan Farisi, ya, kemudian rasa aman berdasarkan ketaatan lahiriah, lalu kuasa, itu dulu dianggap berlian, tapi setelah melihat Kristus, dia lihat itu adalah sampah, ya, menganggapnya sampah, menganggapnya tidak ada nilainya, bahkan merugikan karena sampah-sampah inilah yang selama ini menghalangi perjumpaan dia dengan Kristus. Jadi selama sekian tahun dia merasa bahwa semua hal lahiriah yang dia miliki itu sebagai sebuah cuan, sebagai sebuah keuntungan. Ini dia lihatnya sebagai sampah. Nah, saudara kasih Tuhan, ini hal yang sangat indah yang Paulus bagikan pada kita. Lalu apa yang dianggap bernilai
yang anggap bernilai adalah hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang tidak kelihatan, bukan sunat dari kelamin laki-laki yang disunat, tetapi sunat hati, yaitu hati yang bertobat, itulah yang berlian. Bukan statusnya sebagai seorang yang religius, orang Farisi yang menjadi kebanggaan, tetapi statusnya sebagai anak Tuhan, anak Allah yang diselamatkan. Bukan berdasarkan lagi kebenaran dia mentaati hukum Taurat yang dia anggap sebagai kebanggaan, tetapi kebanggaan dia sekarang adalah aku adalah orang berdosa dan Tuhan sudah mengasihi aku orang berdosa. Nah, saudara lihat yang dulu dianggap berlian kini menjadi sampah. Ya, saudara yang Tuhan, ini perubahan yang sangat radikal di dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, saudara, sekarang kita bicara tentang diri sendiri. Apa yang selama ini kita anggap bernilai di dalam dunia ini? Di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja khususnya, seringkali ketaatan lahiriah itu menjadi sebuah hal yang memberikan kita rasa aman. Saya setiap minggu sudah ke gereja kok. Jadi ya sudah lumayan lah aku benar di hadapan Tuhan. Aku udah pelayanan kok. Berarti ya lumayan lah. Paling enggak aku enggak cuma jemaat biasa. Masih lumayan enggak bisa melayani sebagai liturgos, pemusik, majelis, pengurus dan lain-lain. Ya. Jadi hal-hal lahiriah itu kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Aku udah jadi majelis, aku jadi pendeta. Jadi pendeta masa sih menjadi pendeta itu enggak kemudian sesuatu yang menjadi kebenaran di hadapan Tuhan? Apakah pendeta secara lahiriah ini bisa menjadi jaminan bahwa saya diperkenan oleh Tuhan? Jadi manusia lama kita akan menggantungkan diri pada aktivitas ke gereja, jabatan gerejawi, pelayanan gerejawi, seolah-olah itu sebagai sebuah cara untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah yang dulu kita banggakan. Mari kita jangan banggakan, karena hal lahiriah itu enggak memberikan jaminan hati kita berjumpa dengan Tuhan. Setiap hari, setiap minggu boleh kita melayani. Setiap minggu boleh kita berperan sebagai pendeta atau sebagai anggota majelis. Tapi kalau hati kita enggak terkoneksi dengan Tuhan, semuanya itu tidak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Yang kedua, apa yang kita anggap bernilai? Pengaruh dari modernitas membuat kita menaruh status sosial sebagai sesuatu yang kita banggakan dan seringkali berdasarkan dengan hal-hal yang lahiriah. Kalau kita punya benda-benda yang branded, ya, dan kita bisa tunjukkan itu kepada banyak orang, kalau di status media sosial, saya punya iPhone edisi terbaru, ya, iPhone 16, iPhone 17, saya selalu membarui dan segala macam. Rupanya saya baru beberapa waktu yang lalu baru tahu, saudara ya. Jadi sekarang itu ada namanya nyewain iPhone. Cuma 1 hari, 2 hari, buat apa? Ya buat difoto. Nah, ini iPhone terbaru di media sosial. Lalu dikembalikan lagi setelah sewa 1-2 hari. Untuk apa? Pride, kebanggaan, harga diri. Seolah harga diri itu, status sosial itu ditentukan dari apa yang kita punya, baju yang kita punya, ya, arloji yang kita kenakan, sepatu brandednya apa. Ya, padahal saudara tuh, saya tuh dari kecil tuh selalu pakai baju branded. Saudara nggak percaya kan? Saudara mulai menertawakan saya, masa saya ini dari kecil pakai baju branded? Saya dari kecil pakai baju branded. Karena papa mama saya kan jualan bahan bangunan, jadi baju saya itu baju arsitek, semen Gresik, ya, paku kelinci, dan selalu branded, nggak pernah. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi yang itu yang saudara yang kita mesti perbaiki, apa yang kita selama ini kita banggakan, kita anggap berlian, itu kayaknya itu adalah sebuah fondasi yang terlalu rapuh. Nggak mampu menahan kita punya status sosial yang bisa kita banggakan.
karena itu bukan fondasi yang sesungguhnya. Lalu kita membangun rasa aman terhadap dengan hal-hal yang lahiriah. Kalau kita punya simpanan uang yang sangat tinggi, sangat banyak, investasi kita cuan ratusan persen, lalu asuransi kesehatan yang kelas VIP, VVIP, lalu kita punya simpanan pensiun yang sampai 7 turunan nggak habis, itu mungkin bisa memberikan kita rasa aman. Ya, kalau anak-anak generasi Z sekarang gagasannya apa? Pensiun dini, 40 tahun mau pensiun. Targetnya apa? Targetnya umur 30 udah punya rumah sendiri. Dunia media sosial dipenuhi dengan influencer yang kalau kamu usia segini masih belum punya rumah, belum punya mobil, cemen lu. Masa udah segitu duitnya masih segini, asetnya masih segini, masih belum punya ini. Nah, saudaraku, dunia media sosial seringkali kita harus waspada karena mereka seringkali menebarkan sampah dan membungkus sampah-sampah itu seolah-olah itu berlian. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak dan termakan dengan filosofi seperti itu. Nah, saudaraku, kita perlu, bukan berarti saya mengatakan di sini kita nggak perlu punya simpanan, kita nggak perlu berinvestasi, kita nggak perlu mempersiapkan pensiun, dan kita nggak perlu punya asuransi, bukan. Tapi jangan sampai rasa aman kita bergantung pada semua itu, karena itu sangat shaky, sangat mudah untuk bergoyang, dan itu nggak bisa kita andalkan. Kita harus cari alternatif lain yang bisa betul-betul lebih firm, lebih kokoh. Nah, saudaraku, apa yang berubah sebelum dan sesudah kita hidup mengenal Kristus? Hidup yang kita berubah adalah ketaatan lahiriah kita. Ketaatan lahiriah kita yang tadi datang ke gereja, aktivis, dan seterusnya, itu adalah sampah yang bisa jadi merugikan jika tidak disertai dengan pertobatan hati dan hidup nyata. Jika kita menjadi seorang pendeta, kita menjadi seorang majelis, anggota majelis, kita menjadi aktivis, tapi hati kita tuh tidak tersentuh oleh Kristus, wah, itu bisa menjadi merugikan, sampah yang merugikan. Dan Rasul Paulus mengatakan yang selama ini kita anggap kita bisa benar di hadapan Tuhan karena sudah menjadi pejabat gerejawi, sudah aktif ke gereja, itu semua harus kita anggap sampah. Karena yang berlian adalah Kristus sendiri. Karena yang berlian adalah Yesus sendiri. Hati kita dengan Kristus. Lalu pengakuan dari dunia, kita diakui kalau kita punya banyak hal, itu harus kita hayati sebagai sampah. Ya, sampah. Pengakuan-pengakuan dari dunia. Nah, sudah lihat kadang-kadang kebahagiaan kita itu sangat digantungkan pada respon di media sosial. Orang mengupload dan mengatakan bahagia itu sederhana, lalu dia upload makan ini, punya ini, lagi kemana, lalu dengan wajah happy, lalu ditunggu 2 detik kemudian ditunggu berapa likes-nya, 1 menit kemudian berapa likes-nya, cuma 10. Setiap 1 menit kita lihat lagi, intip lagi. Yang tadinya kita upload dengan hati bahagia, tapi ketika likes-nya kita cuma 50, teman kita 500, bahagianya tiba-tiba kenapa? Karena bahagia kita taruh pada fondasi yang shaky, yang gampang bergoyang. Nah, itu harus kita anggap sampah, karena itu sebenarnya memang sampah. Validasi kita yang paling utama adalah dari Tuhan sendiri, yang paling fondasional, yang paling fundamental, yang gak mungkin digoyang oleh apapun juga. Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya, gak perlu validasi dari teman-teman media sosial, gak perlu mendapatkan berapa banyak dukungan baru kita punya harga diri ini terjaga. No, gak perlu. Lalu rasa aman kita dari harta kita anggap sebagai sebuah sampah yang merugikan.
Karena itu akan mengalihkan kita, rasa aman kita tidak lagi tergantung pada cinta dan pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan, janji Tuhan. Tapi kita akan menjadi orang yang menggantungkan rasa aman kita pada harta di dunia. Itu adalah kita harus sampahkan. Nah, saudara Tuhan, apa take away-nya? Take away-nya saya berikan 3. Yang pertama adalah akui, saudara. Akui apakah yang selama ini kita bermegang pada hal-hal lahiriah untuk mendapatkan keselamatan, pengakuan, dan rasa aman. Akui saja, saudara. Ya, kita mungkin malu ngaku ke pendeta, malu ngaku ke suami, ke istri, malu ngaku ke orang tua. Tapi kepada Tuhan gak perlu malu. Mengakui bahwa selama ini rasa amanku bergantung pada ABC. Mengakui bahwa selama ini aku merasa punya harga diri kalau punya ABC. Akui semua pada Tuhan. Dan Tuhan seperti tadi saya katakan, mengasihi kita, mencintai kita apa adanya. Tidak perlu kita tuh bermain drama dengan Tuhan, bermain sandiwara pada Tuhan. Pertama, akui. Kedua, kurangi. Kurangi keterikatan kita dengan dunia media sosial misalnya. Kurangi, saudara, karena itu adalah racun. Itu adalah toksik yang setiap hari kita makan. Bukan makan melalui mulut, tapi makan melalui pikiran. Semakin banyak kita memakan, mengkonsumsi kehidupan di media sosial, semakin hati kita toksik, makin banyak toksik yang masuk, dan itu yang menjadi diri kita. You are what you eat. Bukan hanya makanan jasmani, tapi makanan yang bersifat abstrak. Itu kalau kita setiap hari makan dengan pikiran kita akan menjadi serupa. Kalau kita senang melihat drama-drama, kehebohan-kehebohan, hidup kita juga akan banyak drama. Ya, itu kita akan banyak drama. Dan hidup yang banyak drama itu sebenarnya salah satu indikasi kita nggak punya keteraturan dan keteguhan di dalam hidup kita. Lalu kurangi apa? Kurangi pikiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dengan harta. Oke, kita boleh punya simpanan. Sudah, simpan. Nggak usah dipikirin terus. Oke, kita punya sesuatu yang kita asuransikan. Sudah, lakukan dan sudah. Kita kasih limit. Oke, sampai di sini aku memikirkan tentang uang yang aku simpan, uang yang aku investasikan, dan bisnis yang aku jalankan. Tapi harus kasih border, kasih limit. Supaya apa? Supaya nggak kebablasan. Karena kebablasan kita akan terus masuk, toksik-toksik itu akan terus masuk. Dan kita kurangi juga komunitas yang toksik. Komunitas orang, teman-teman, sahabat yang kita mungkin anggap sebagai sahabat, tapi sebenarnya toksik, yang membuat kita tuh kayak nggak punya harga diri, ya, yang ngenyek-ngenyek kita, menghina kita karena kita nggak punya apa-apa. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Buat apa? Sebenarnya Tuhan, buat apa kita punya teman tapi selalu menghancurkan harga diri kita? Hanya karena kita nggak punya A, nggak punya benda B, nggak punya kecantikan yang diharapkan. Itu semua toksik. Toksik itu tinggalkan. Itu akan mengurangi racun di dalam hidup kita. Ya, akui yang pertama, kedua, kurangi. Yang ketiga adalah hidupi. Hidupi apa? Hidupi persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Menghidupi persekutuan, relasi dengan Tuhan, itu adalah sebuah upaya detoksifikasi yang paling efisien, paling efektif, dan gratis. Gratis. Setiap hari kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita luangkan waktu 15-30 menit. Itu adalah cara kita merawat hati dan jiwa kita yang keracunan. Saudaraku, taman di kebun ya, taman di rumah itu menjadi berantakan. Itu tidak dalam waktu 1 hari, tapi dalam waktu yang lama. Kita nggak cukur, ya, tanamannya, rapur ya kita nggak cabutin,
kalau kering kita nggak siramin, itu selama beberapa waktu lamanya dia akan menjadi liar. Hati kita menjadi berantakan, itu juga nggak terjadi dalam satu malam. Pasutri, bercerai atau selingkuh, itu tidak terjadi juga dalam satu malam. Itu terjadi karena durasi waktu yang lama, dibiarkan kacau, tidak melakukan detoksifikasi, tidak diperbaiki, dibiarkan, jadinya liar. Makin liar, makin berantakan, makin lama ngerapiin. Tapi lebih baik segera dirapikan daripada semakin dibiarkan. Dan cara merapikan itu adalah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan kita mendiam diri, kita membiarkan Tuhan yang masuk dalam pikiran kita, hati kita. Pelan-pelan, itu pikiran akan mulai bersih. Tapi itu nggak bisa cepat, saudara. Sama seperti saudara keracunan kolesterol yang tinggi, ya, gula darah yang tinggi atau lemak-lemak yang tinggi kadarnya, itu nggak bisa semalam langsung kelar. Ya, mau sedot lemak, ya, mau digunting lemaknya nggak bisa. Itu kan lama. Nah, hati yang berantakan, hidup yang berantakan, banyak drama, itu juga akan bisa kita rapikan kalau kita konsisten melakukan dalam waktu yang lama. Kita mengorientasikan ulang. Akhirnya kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, mungkin 1 bulan, 2 bulan, mungkin nggak kelihatan hasilnya, mungkin 3 bulan, 4 bulan, mungkin 1 tahun baru mulai kelihatan. Otak kita tuh kayak reformat ulang. Wah iya, kenapa selama ini yang selama ini kok aku anggap ini berlian, padahal ini sampah. Makin lama Tuhan akan bisa memberikan kita hikmat. Oh ya Tuhan, astaga, kenapa selama ini aku anggap sampah ini berlian? Itu karena apa? Karena firman Tuhan yang bekerja dari dalam. Nah, saudara isi Tuhan, ini hal yang bisa saya bagikan. Akui, kurangi, dan hidupi. Nah, maukah Anda dan saya mengakui, mengurangi, dan menghidupi, supaya kita bisa hidup dalam pembaruan hidup dan tidak hidup dalam kemuliaan sampah. Tuhan memberkati kita, menolong kita, dan mari kita masuk dalam saat hening. Nanti kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk bagian firman yang sudah kami dengar bersama. Kami selama ini mungkin tidak melihat betapa berharga berlian yang Kau miliki melalui pribadimu dan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengakui kekeliruan kami selama ini. Ajari kami caranya untuk mengurangi pengaruh-pengaruh racun dari dunia. Dan ajari kami bagaimana kami menghidupi firman persekutuan denganmu di dalam keseharian kami, agar taman hati kami yang berantakan boleh kembali rapi dari hari ke hari. Ajari kami melewati setiap rasa bosan saat kami menghidupi firman-Mu, rasa jenuh atau jemu karena kami tidak kunjung melihat hasilnya. Ajari kami untuk bersabar dan konsisten, karena Engkau mengerjakan sesuatu yang fundamental di dalam hidup kami, yaitu hati kami yang butuh waktu yang lama untuk diajar. Ajari kami Tuhan untuk menghidupinya bersama-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja kami, khususnya Pos Villa Melati Emas ini. Kiranya boleh menjadi jemaat yang rindu untuk hidup di dalam firman Tuhan. Kiranya para pengurus boleh menjadi pemimpin yang menolong setiap umat Tuhan untuk belajar bertumbuh. Kami serahkan juga setiap kegiatan yang ada, dan aktivis-aktivis kiranya boleh sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan yang nyata dalam pelayanan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk persiapan emeritasi dari Pendeta Simon Stevi minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan tolong supaya persiapan bisa dikerjakan dengan tanggung jawab, sehingga pada saat emeritasi bisa menjadi sebuah perayaan yang mendatangkan sukacita
bagi semua pihak. Demi juga pada hari ini, seorang pendeta, yaitu Pendeta Sio Alum, memasuki masa emeritasi di GKI Rahmani, Cirebon. Kiranya Tuhan juga memberikan cinta kasih-Mu dan perhatian dan penyertaan-Mu, khususnya pada Pendeta Sio Alum setelah memasuki masa emeritasi ini, bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan dan berkarya dengan hal-hal yang berbeda. Engkau yang menolong menyertainya. Kami serahkan negeri kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga yang terus mengasihi, menolong negeri kami dalam mencari pemimpin-pemimpin di daerah-daerah yang menjadi mencari pemimpin-pemimpin yang baik, yang boleh melayani dan mengembangkan daerah-daerahnya. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita kesusahan, bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang terkenal kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menaikkan sebuah pujian dari KPPK 51. Untuk bangkit berdiri. Mengucap syukur Bapak untuk firman yang telah ditaburkan oleh pendeta Andi Gunawan. Berkatinya Bapak, kami juga mau menyerahkan sebagian yang berasal daripadamu. Berkati untuk tangan-tangan yang telah memberi,
biar berguna untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lagu pemutus, kemudian untuk berkat nanti akan disampaikan oleh pendeta Ani Gunawan. Mari kita mengakhiri ibadah kita di tempat ini dan memasuki ibadah kita di dalam keseharian kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.